Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini teman-teman semua bisa hadir di tempat ini menghadiri diseminasi budaya positif yang insyaallah akan saya paparkan sebentar, yang merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa pula kita panjatkan salawat dan taslim kepada junjungan kita dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan suri teladan kepada kita semua. Mengawali kegiatan ini adalah diseminasi budaya positif oleh calon penggerak angkatan 10 yang kebetulan ada sendiri Arifan Ismail. Salah satu guru di sini di SMP kedua. Jadi apa itu budaya positif? Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Kebiasaan yang sudah membudaya akan berjalan dengan sendirinya, baik ketika dalam pengawasan ataupun tidak. Konsep-konsep inti budaya positif ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif atau nilai kebajikan. Kemudian keyakinan keras. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Kemudian teori motivasi hukum dan penghargaan, restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Jadi mungkin Bapak dan Ibu semua sudah pernah melaksanakan di sekolah. Sudah pernah mengalami, apalagi teman-teman yang sudah mempunyai masa jabatan sudah lebih dari 10 tahun, nah tentunya sudah pernah mengalami semua. Namun pada prinsipnya kita belum bisa mengklasifikasi bahwa itu sudah kita laksanakan. Dan tentunya praktik-praktik baik yang sudah kita laksanakan sebelumnya itu, dan ada baiknya, karena kita anggap baik, nah itu yang bisa kita terapkan ke depannya. Selanjutnya, apa itu nilai kebijakan universal? Nah, kita mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif. Nah, yang mana itu kitanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian ada 9 pilar karakter. Nah, semuanya ini kita bisa terapkan ke depannya pada siswa kita terkait dari nilai kebijakan universal. Nah, sekarang ada gambar di atas. Nilai kebijakan apa yang tercermin dari gambar tersebut? Kira-kira kita bisa melihat nilai-nilai kebijakan apa yang tercermin dari gambar di atas. Seperti yang ditampilkan tadi ya. Jadi saya kembali tadi. Nah, ini adalah nilai-nilai kebijakan universal. Nah, dengan melihat gambar ini, kita bisa melihat nilai kebijakan apa yang tercermin dari gambar di atas. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa mengomentari nilai kebijakan apa yang tercermin di gambar di atas. Mungkin ada? Dengan melihat nilai kebijakan ini, tentunya di profil Pancasila tentunya beriman ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tadi ada gambarnya, sementara syarat di masjid. Sebenarnya saya mau gambar yang di sekolah kita, tetapi karena tadi malam saya kulitnya terlalu sehingga bukan
gambar yang di sini saya tampilkan. Kemudian 9 pilarnya itu adalah cinta Tuhan dan segenap penciptaannya. Dan semua ini cuma satu contoh saja yang saya tampilkan. Dan semua ini akan kita terapkan di sekolah, kebijakan universal yang ada dalam kegiatan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita lanjut. Nah, disiplin positif. Jadi dalam pembelajaran kami ada namanya disiplin positif. Di modul pertama kami diajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Itu menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara, terlepas dari kodrat alam dan kodrat samanya. Kemudian menurut dosen, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian disiplin positif adalah cara penerapan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri, melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, kemudian sogokkan ancaman maupun hadiah. Jadi itu. Jadi anak-anak sekarang dalam pembelajaran kita benar-benar melihat kebutuhan siswa, kebutuhan murid kita. Tentunya dengan penerapan disiplin positif. Kemudian ada namanya teori motivasi. Jadi motivasi itu kita bagi ke dalam dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Pada contoh di atas ada dua motivasi eksternal dan satu internal. Yang mana itu dikatakan motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di mana pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi di anak itu ditumbuhkan motivasinya. Dalam anak kita tumbuhkan motivasinya, seperti apa motivasi mereka. Dan dalam dirinya itu tergambar ada dua, motivasi internal dan motivasi eksternal. Dan mungkin teman-teman atau bapak ibu semua sudah bisa mengetahui yang mana itu eksternal dan yang mana itu internal. Kemudian internal itu, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nah itu ada dalam dirinya, bahwa itu adalah motivasi internal. Nah, tugas kita sebagai guru, bagaimana kita menumbuhkan dua ini, menumbuhkan motivasi eksternalnya anak dan motivasi internalnya murid pada saat kita mengadakan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya ini gambaran motivasi apa yang terjadi dari gambar tersebut. Jadi anak-anak mengungut sampah, apakah ini adalah motivasi eksternal atau motivasi internal? Dengan memungut sampah, kalau kita menyuruh mereka memungut sampah, berarti ada motivasi eksternal dari luar. Tetapi ketika anak-anak sudah memungut sendiri, melaksanakan sendiri tanpa disuruh, berarti dalam dirinya ada keyakinan bahwa itu adalah motivasi eksternal. Nah, di sini dilihat tidak ada guru yang ada di sekitar situ. Itu menandakan bahwa apa yang dilakukan ini adalah motivasi internal. Ya, jadi yang tadi itu ketika ada guru di sampingnya menyuruh memungut sampah dan sebagainya, berarti itu masih motivasi eksternal. Nah, kita berusaha bahwa bagaimana kita selalu menumbuhkan motivasi internal yang ada dalam diri siswa. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah mempunyai trik dan masing-masing guru mempunyai cara masing-masing bagaimana menumbuhkan itu. Dan jelasnya
kita semua selalu berusaha menumbuhkan motivasi itu di dalam pembelajaran kita secara khusus maupun yang ada di sekolah secara umum. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran kami ada yang dikatakan keyakinan kelas. Yang mana yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu kemarin di pembelajaran IPS, utamanya di kelas, sempat saya menerapkan di kelas 7. Itu keyakinan kelas, bagaimana siswa sepakat dengan kita, sepakat dengan guru dalam hal pembelajaran di kelas. Nah, kesepakatan itu yang kemarin saya tuangkan seperti di atas. Kesepakatan atau keyakinan kelas IPS pada kelas 7, saya bersama siswa, yaitu yang pertama adalah kecepatan dan keterlambatan. Jadi saya mengatakan kepada siswa, ada pertama, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, apabila tidak mengumpulkan, berikan alasannya. Jadi ketika anak-anak tidak mengumpulkan tugasnya tepat waktu, saya akan mengkonfirmasi kenapa kamu tidak tepat waktu mengumpulkan. Dan alasan itu kita tampung. Seperti apa, kita catat, kemudian berikutnya kita evaluasi. Kemudian kebersihan dan kerapian. Ketika masuk di kelas, kita sudah sepakat bahwa dalam kelas itu kita harus selalu menjaga kebersihan kelas, di meja masing-masing dan buang sampah pada tempatnya. Walaupun pada kegiatannya ini masih banyak yang melanggar dari keyakinan kita. Kemudian teknologi dan gadget. Dalam hal ini, kalau kita melihat siswa menggunakan HP. Jadi matikan HP pada saat pembelajaran, digunakan pada saat disuruh oleh guru, kemudian gunakan HP atau gadget sesuai dengan instruksi guru. Nah, ini yang teman-teman semua mungkin bisa melihat seperti apa kalau kita pembelajaran di kelas. Kemudian disiplin dalam pembelajaran, memperhatikan guru pada saat materi pelajaran. Kemudian partisipasi dan kerjasama, ikuti semua kegiatan kelas dengan antusias, bekerja sama dengan kelompok dengan baik. Kemudian peralatan sekolah, pastikan membawa semua perlengkapan yang diperlukan. Artinya di sini, apabila anak kita ada yang melanggar, kita bisa mengingatkan kembali. Bukan berarti kita langsung menegur dengan hal-hal yang sifatnya instan begitu. Tetapi kalau kita menegur, tentunya kita sesuai dengan kesempatan kelas kita apa yang mereka langgar di dalam pembelajaran di kelas. Nah, seperti itu. Ini terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian di dalam pembelajaran kita harus mengetahui juga kebutuhan dasar manusia. Karena semua manusia itu pasti punya kebutuhan, termasuk siswa kita. Nah, ini yang kita perlu ketahui bahwa untuk bertahan hidup itu kebutuhan manusia telah bertahan hidup. Artinya kita walaupun bagaimana selama hidup kita harus selalu mempertahankan hidup. Walaupun itu seperti apa, ini yang perlu kita lihat. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Murid juga itu perlu kasih sayang, perlu merasa diterima dalam lingkungan sekolah kita. Kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, kemudian penguasaan, power. Nah, ini semua yang harus kita perhatikan dalam diri siswa. Semua itu ada dalam diri mereka. Nah, bisa kita memanagenya bagaimana caranya kebutuhan dasar ini kita arahkan kepada hal-hal yang baik yang bisa kita dihargai, kita dihormati, kemudian kita didengar oleh siswa dan siswa merasa nyaman
ketika kita dalam membelajarkan mata pelajaran ataukah peraturan yang telah kita sepakati. Kemudian kebutuhan untuk berlanjut seperti apa? Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatannya, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan secara umum. Komponen fisiologis pada gunanya meliputi kebutuhan akan perasaan aman, itu kebutuhan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang diterima meliputi kebutuhan akan hubungan tradisional, kebutuhan untuk menerima dan sebagainya, termasuk kelompok di mana kita tergabung di dalamnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa juga baca slide di atas. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, di mana kemandirian, otonomi, memiliki pilihan mampu mengendalikan hal hidup seseorang. Nah, ini merupakan kebutuhan juga. Suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini saya sampaikan untuk sebagai referensi pengetahuan Bapak dan Ibu semua. Kemudian kesenangan. Nah, di atas sudah dilihat bahwa kebutuhan mencari kesenangan itu bermain, tertawa, kemudian kenikmatan apapun betapa menyenangkan, menghubungkan kebutuhan kesenangan dengan belajar anak, ya. Jadi kita hubungkan semua itu kesenangannya anak dengan pembelajaran kita yang akan kita berikan. Karena kita ketahui bahwa kalau seseorang itu senang, pasti akan memperhatikan apa pembelajaran kita. Nah, ini ya sebagai referensi untuk selanjutnya. Kemudian pengusahaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau ada kita memang mampu, ya kita bisa kasih reward bahwa kebutuhannya memang seperti itu, dia mampu. Kemudian itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa percaya diri. Kebutuhan yang meliputi keinginan untuk dianggap dihargai. Jadi murid kita juga butuh kebutuhan seperti ini, kebutuhan untuk dihargai atas keterampilannya, atas usahanya selama kita menerapkan pembelajaran di sekolah ini. Selanjutnya ada dikatakan restitusi 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Nah, untuk melihat restitusi ini saya akan menampilkan video. Jadi di sini video ini Bapak dan Ibu ini di posisi 5, posisi Bapak Ibu sebagai posisi kontrol kita dalam hal pembelajaran. Nah, mungkin Pak Uli bisa bantu saya dulu linknya. Jadi video 5 posisi kontrol dulu. Ini bisa kita periksa di Google. Jadi teman-teman silakan menyimak video yang di bawah. Ya, ada di atas nama di sini. Seperti apa atau di mana posisi kita, posisi kontrol kita sebagai guru dalam menjalankan peran kita sebagai guru. Nah, yang pertama adalah posisi pendukung. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Saya tampilkan di sini sebagai bahan referensi Bapak Ibu yang mana posisi kita. Jadi itu terserahkan kepada Bapak Ibu seperti apa posisi kita. Kalau kita anggap itu yang baik, maka itu
bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Mbak, kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu. Ya, pertama adalah posisi penghukum. Jadi posisi kita sebagai guru penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Dengan kasus yang sama. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, posisi berikutnya sebagai teman. Jadi guru memposisikan murid sebagai lima kontrol. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ini posisi pemantau atau sebagai monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu.
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi terakhir adalah posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi kita tadi contoh-contoh 5 posisi kontrol guru dalam menerapkan fungsi kita sebagai guru. Dan ini sudah menjadi referensi bagi ibu semua. Dan sebenarnya ini sudah kita laksanakan. Namun kembali kami mengingatkan bahwa kelima posisi kontrol guru ini yang disarankan itu adalah sebagai posisi manajer. Nah, dengan posisi manajer, mereka kita akan mengingatkan kesepakatan yang telah dibuat di awal pembelajaran dan diharapkan siswa sendiri yang menyadari dirinya bahwa seperti itu kalau melanggar kegiatan yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya bila tadi sudah saya percepat saja ini slide-nya karena ini tergambar tadi di video ya. Tergambar tadi di video kata-kata guru yang ini terkait dari posisi kontrol guru. Nah, jadi Bapak Ibu yang guru hebat ada di posisi kontrol mana kita selama ini. Kita menyadari diri kita masing-masing di mana kita posisi kita setelah melihat video tadi ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di mana posisi kita dan kapan kita memposisikan, karena siswa itu beda-beda ya, beda-beda karakternya, beda-beda kelakuannya, tapi disarankan menggunakan posisi manajer. Selanjutnya harapannya kita selalu berada di posisi manajer. Jadi setiap ada murid yang mengabaikan keyakinan kelas, maka ada perlakuan khusus.
Murid yang mengabaikan keyakinan kelasnya, kita berikan perlakuan untuk mengingat kembali apa nilai kebajikan yang mereka percaya, yang merupakan landasan dari keyakinan kelas yang disepakati. Nah, apabila mereka melanggar, nah ada namanya dikatakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang akan dijalankan oleh guru ketika ada siswa kita yang dianggap melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, di segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya anak, apa yang dilanggar. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian kita masuk bahwa seperti ini kesalahannya, dan kemudian kita menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan apakah mereka mau berubah dengan keyakinan yang telah kita sepakati. Inilah yang dikatakan segitiga restitusi, di mana posisi guru kita ini menjalankan ketiganya apabila kita mendapatkan siswa dalam kegiatan sehari-hari kita. Selanjutnya, yang mana itu menstabilkan identitas? Nah, kata-katanya di atas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi itu menstabilkan identitas kalau mereka berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pernah salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya yang mana itu validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita lihat di atas, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Dan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kamu pasti bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, validasi tindakan yang salah ini lakukan dengan berdasarkan ya. 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 Jadi ada sarannya Bapak untuk silakan kita berdiskusi dengan melihat sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan yang bisa kita sampaikan atau ada hal yang menjadi penguatan kita supaya kita bisa saling sharing seperti apa nanti kita dalam menerapkan pembelajaran ini. Mungkin ada Bapak Ibu semua yang punya pengalaman, kita akan bisa sharing. Ya, jadi memang seperti itu, bahwa kita dulu yang menjadi teladan, makanya dalam memutuskan kesepakatan kelas itu, kita dulu karakter kita dulu sampaikan. Nah, dalam menyampaikan keyakinan itu, makanya kalau kita tidak mampu berbuat, jangan membuat keyakinan itu. Makanya Bapak dan Ibu selama ini saya tidak pernah
Iya, dan memasuk membuka tugas. Jadi kembali ke kita. Kembali ke kita. Jangan berbuat sesuatu hal yang tidak menjadi teladan dari siswa itu. Nah, seperti itu. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Saya menyampaikan apa yang disampaikan Pak Yudi bahwa kesepakatan kelas yang kita harus tentukan sejak kita masuk ke proses pembelajaran itu kemungkinan lebih awal atau apa yang diharapkan siswa guru dulu. Tapi saya hanya mau menyampaikan begini. Di awal saya juga jadi guru seperti juga dengan bapak-bapak, walaupun ada yang hampir sama dengan saya. Bahwasanya guru itu kalau sudah menyatakan dirinya benar seperti kontrol pertama tadi, dia tidak patut kontrol kedua karena salah. Kita kalau terlanjur menyalahkan anak, kita terus berputar. Sampai anak itu merasa dia tidak tahu dia mau kemana karena pengajarannya ke kita. Maunya anak itu disanjung, lalu kita simak apa yang telah kita lakukan beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi saya ini karena kita ini kedatangan teman lagi 4, ya, walaupun sudah senior mengajar di luar sana baru memegang SK, tetapi ya perlu kita ingat seperti apa di luar sana itu waktu kita mengajar. Jadi sejatinya memang apa yang disampaikan di diskriminasi itu terjadi ya. Setelah kita merasa menyalahkan anak, kita juga merasa bersalah menyalahkan. Dan kedua itu tadi, kita harus bersalah. Walaupun kita tidak sampaikan ke anak, karena kita punya perasaan ini, kita menyampaikan. Kalau sebenarnya saya salah lagi. Ini apa yang saya perhatikan itu sampai ke tingkat level manajer itu bukan hal yang bisa. Dan kita membuat balik kata-kata apa yang kita lakukan. Nah, ada yang sempat mengatakan itu ketika Pak Imam Masjid Istiqlal atau umat, ada dua disampaikan. Kalau kita guru, satu saja kita mengajar dengan rasa. Kan kita mengajar dengan ilmu. Kalau kita mengajar dengan ilmu, kita merasa ini kita mengajar jangan kita bangga. Tapi kalau kita mengajar dengan rasa, semua sama. Karena anak itu ke sekolah, kita orang tuanya. Nah, ketika kita merasa itu saja benar, anak ini seperti yang tadi itu coba kita lihat. Pertama dia suruh lari keliling lapangan. Ini berapa kali kami terlambat. Setelah belajar, saya juga dapat teguran nanti di kepala sekolah. Walaupun mungkin ya sama selama di sini saya tidak pernah mengenal guru seperti apa. Tapi itu menarik kesannya guru ini takut sama kepala sekolah. Nanti dikira dia tidak bisa membina. Kenapa setiap terlambat di hukum seperti itu? Kalau kita tidak menghukum, tapi mari kita sama-sama itu apalagi dengan kita disiplin salah 3 kali berarti juga dalam kita akan semakin kita belajar, semakin kita bertemu di depan kita. Terima kasih banyak. Ya, ada lagi yang menyampaikan pendapatnya, jadi kita saling sharing terkait apa yang saya dapatkan di calon guru tergerak, dan ini yang harus kita sampaikan. Dan saya anggap ini semua kita sudah punya pengalaman semua dalam pembelajaran, utamanya teman-teman yang sudah mengajar masa kerjanya sudah lama. Selanjutnya menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai keluarga, apa nilai-nilai umum, kemudian apa yang seperti apa pada tahap ini merupakan memberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang berarti. Nah, dengan restitusi yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan
bisa mewujudkan dari budaya positif ini mengarah kita ke tercapainya wujud yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi moralnya semuanya ke di sini. Bagaimana itu bisa wujud, bisa berwujud budaya positif ini mengarah kita ke tercapainya produk Pancasila. Yang mana itu produk Pancasila? Ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beranak mulia, mandiri, kenal kritis, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global. Nah, semua itu dalam pembelajaran kita mudah-mudahan ini semua bisa kita capai dalam kegiatan belajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dan berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi dari tayangan di atas ini kita juga sambil sharing seperti apa dalam hal kegiatan kita di kelas, utamanya dalam hal mempraktekkan keyakinan kelas kita ini. Nah, dari teman-teman semua sampai ya, jadi kita lihat Rate membuat keyakinan kelas. Jadi sebenarnya saya menampilkan video yang saya ambil di kelas bagaimana cara saya mempraktekkan keyakinan kelas, tapi tadi malam tidak sempat saya sematkan. Nah, salah satu hasil dari keyakinan kelas yang saya terapkan itu seperti yang nampak pada slide pertama tadi. Nah, inilah hasil dari keyakinan kelas. Kebetulan saya mempraktekannya di kelas 7. Kelas 7. Karena saya anggap kelas 7 waktu itu belum saya mendapatkan kesepakatan kelas. Nah, yang mana kesepakatan ini bukan kita yang menentukan tentunya, cuma kita menerapkan. Kita sendiri yang menulis di kertas hal-hal baik apa yang dia inginkan selama pembelajaran kita. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Walaupun tadi sempat bilang tapi saya arahkan ke keterlambatan mengumpulkan tugas. Jadi keterlambatan dalam mengumpulkan tugas, kebersihan dan perhatian kelas. Nah, ini merupakan kesepakatan kita. Jadi apabila ada siswa kita yang melanggar, kita kembali ke kontrol manajer tadi, mengingatkan keyakinan kelasnya dengan menerapkan segitiga restitusi, menstabilkan dulu keyakinannya, kemudian kemudian menanyakan keyakinan kelasnya supaya mereka dengan sadar bisa mengikuti keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Yang posisi berhukum, saya lakukan kali yang tengah sebagai penghukum yang pertama itu, karena selama ini yang kelas 8 itu yang paling sering melakukan kesalahan ya adalah selama Iwan. Dan itu barangkali kata-kata saya sudah habis sehingga muncullah dari kata berhukum bahkan yang kedua juga satu. Tapi terkadang jangan kita ada campuran, karena saya biasa mengatakan kamu sepertinya mau jadi apa ini? Ya. Jadi barangkali saya ya ada campuran antara penghukum yang pertama dengan yang kedua. Kalau saya ada kata kamu mau jadi apa? Apa maumu? Ya, barangkali yang saya bisa katakan dalam kata hukuman itu sering saya lakukan yang pertama dengan yang kedua. Sekali kalau saya sudah merasa jenuh, saya mengatakan kamu mau jadi apa ini? Terima kasih. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah sudah ada di antara kita yang memang sebenarnya kita
kita harus ingat, atau baru kita ingat, ini yang kita harus ubah di sini. Dari jadi pemarah atau dia pendendam menjadi yang merasa bersalah, menjadi teman, menjadi untuk sampai menjadi manajer. Ini. Jadi sebenarnya sesuatu yang pernah kita lakukan itu batas kemampuan kita kepada anak. Nah, sekarang ini paradigma harus dirubah. Karena ya saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika anak itu merasa disalahkan dari hari ke hari, tidak pernah kita ambil, ibaratnya anak kita di rumah, ketika dia berbuat salah dan terus kita pendam, kita dendam sama dia, besok tidak dikasih jajan, besok tidak disiapkan ini dan seterusnya. Seperti juga peserta didik kita. Jadi sekarang memang jadi guru itu tidak semudah apa yang kita bayangkan, bahwa kondisi dulu kan orang dipukuli tidak ada masalah. Sekarang ada hal, begitu anak dipukuli, guru tidak mau berbuat yang terbaik. Saya selalu jadikan contoh itu SMP 2, karena saya 16 tahun SMP 2 jadi guru. Guru-guru perempuan di sana tidak ada yang mau melakukan hal ketika anak melanggar, tidak berani. Karena kasus SMP 1 sampai di penjara hanya gara-gara mencuri anaknya Pak Iwan. Kemudian kasus berikutnya anaknya kepalanya puskesmas disapu di SMP 1. Seperti itu. Sampai guru perempuan mengatakan, ini perlu saya wajar kok. Ini kan kalau hanya bahasa itu keluar dari guru, apa sesungguhnya niat kita menjadi guru? Jadi hal yang disampaikan Pak itu anggaplah itu masa lalu. Mari kita kembali ke sini. Mari kita kembali ke sini dari menyalahkan, jadi pemarah, menjadi merasa bersalah, kita saya salah tadi. Tapi tidak mesti disampaikan ke anak. Kita harus merubah pola pikir. Saya seperti apa lagi? Seperti yang ditampilkan di video tadi. Setelah dia suruh keliling lapangan 5 kali, anaknya kan sudah kelihatan. Kenapa mesti terlambat disuruh lari 5 kali? Nah, terus gurunya merasa kalau dia sama kepala sekolah ini sama, pasti ada bertanya ke masyarakat, kenapa disuruh lari keliling lapangan? Oh, guru aku, guru B, guru apa yang suruh saya? Berarti guru begini, dianggap begitu dirinya nanti kalau ada image dari masyarakat atau orang lain, sehingga dia merasa, saya harus merasa berteman. Sampai seperti itu. Jadi utamanya guru-guru muda ini, ya, guru-guru muda semakin terjalin tantangan ke depan. Bukan lagi mendatar begini, kita tidak tahu. Anak-anak dikasari, mungkin saudara ham lagi di situ seperti apa? Karena di pasal demi pasal di Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu kata-kata jorok saja kepada anak ada pasal yang kita, cuma belum diterapkan secara keseluruhan karena masih ada juga yang menganggap kira-kira anak kalau sudah tidak dikasari ini seenaknya berbuat itu. Kalau kita tidak tekan seperti ini, seenaknya anak itu. Jadi marilah kita mengambil hikmah dari apa yang telah kita lakukan, dan hari ini setelah diseminasi ini kita bisa mengambil pembelajaran. Itu tergantung pribadi kita sebagai pendidik, mau ditinggalkan masa lalu atau masa lalu itu akan menjadi kesan hidup kita, bahwasanya kalau saya tidak kasih begitu tidak berubah, atau kalau saya kasih begitu akan Terima kasih Pak atas sharing pendapatnya. Jadi benar Ibu, saya juga dulu waktu pertama jadi guru, jadi penghukum. Tiap anak anggap kalau dia melanggar aturan, saya hukum. Ya. Nah seperti itu, tapi setelah ini kita diharapkan untuk selalu berada pada posisi manajer supaya kita bisa membelajarkan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sananya, sehingga tercipta mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf
apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, karena pada prinsipnya ini kita saling berbagi praktik baik yang telah kami terima di Guru Penggerak, dan itu merupakan tugas saya secara pribadi sebagai calon guru penggerak yang harus saya selesaikan. Demikian dispensasi budaya positif ini. Salam yang bahagia Bapak dan Ibu guru hebat, yang saya dengan ucapan walau muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum. Saya sudah salut ini. Ini temuan dari kurikulum Merdeka ini tentang 5 kontrol guru menjadi pemarah, menjadi rasa bersalah, menjadi kontrol dan menjadi teman, menjadi manajer dan seterusnya. Ada semua uraiannya di situ. Nanti kita minta dibaca seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah. Pada hari ini atau pada kesempatan ini kita sama-sama akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, di antara anak-anakku semua, apakah ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum ada yang tahu? Ya. Kalau peraturan sekolah ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan contoh seperti apa itu peraturan sekolah? Dilarang membuang sampah. Betul, dilarang membuang sampah. Nah, peraturan sekolah itu sama dengan keyakinan kelas, ya. Cuma dalam kesempatan ini peraturan sekolah itu dibentuk dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah keinginan kalian semua, apa yang menjadi di pemikiran kalian, seperti apa kita nanti belajar. Dan keyakinan kelas itu datang dari dalam diri kalian semua. Tujuannya supaya bisa dipatuhi, ya. Nah, sebentar kita akan membuat keyakinan kelas dan diusahakan keyakinan kelas itu dipatuhi. Sudah mengerti? Ya. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, saya menginginkan anakku menulis satu keyakinan yang menurut Anda, menurut kalian bisa diterapkan di dalam kelas, karena ini merupakan akan kita patuhi semua, ya. Akan dipatuhi. Jadi kira-kira apa keyakinan kalian yang bisa dipatuhi dan bisa dilaksanakan dalam pembelajaran. Sudah dimengerti anakku? Ya, jadi kalian akan menulis satu keyakinan. Contoh dalam hal kebersihan kelas. Nah, tentunya anak-anakku menginginkan bahwa kelas itu harus bersih pada saat kita belajar, ya. Nah, yang kalian tulis adalah tentunya khusus untuk kebersihan, dilarang membuang sampah sembarang tempat. Itu salah satu contoh yang kalian tulis. Sampai di sini sudah dimengerti? Nah, oke, baik. Saya akan membagikannya. Kertasnya ini silakan ditulis. Satu orang menuliskan satu keyakinan kelas yang merupakan pemikiran kalian yang nantinya bisa dipatuhi dalam pembelajaran nanti. Yang sudah mendapat kertas, silakan ditulis.
Ya, silakan aku menulis. Kemudian keyakinan kelas ini misalkan dibentuk dalam kata-kata yang sifatnya positif, ya, positif, sehingga sebentar bisa kita patuhi bersama. Ya, kalau sudah selesai, silakan naik tempel mulai dari sini. Dan bagi yang sudah, ya silakan ditempelkan di atas. Ya, ditempel dari sebelah sini. Ya, silakan anak tempel. Ya, saya ditempel. Saya ditempel. Sudah. Yuk. Di bawahnya. Sudah selesai semua? Oke, sudah selesai? Ya, teman-teman topik. Iya bintang. Apa itu sedikit? Ya, Pak Supri. Oke, nah sekarang kita akan sama membahas apa-apa yang kalian tulis, ya. Nah, orang yang pertama yang kita lihat di atas, mungkin satu orang bisa membantu saya untuk membacakan hasil temannya. Coba dibacakan. Yang pertama apa? Dilarang mengganggu teman saat pembelajaran. Ya, dilarang mengganggu teman saat pembelajaran. Tentunya jika dilarang, kita rubah menjadi kalimat positif, ya. Berarti yang berhubungan dengan pembelajaran adalah apa? Saling menghormati, ya. Pertama, saling menghormati. Berarti katanya di sini pada saat pembelajaran kita harus saling menghormati. Ya, misalkan video selanjutnya mengaktifkan handphone pada saat diperbolehkan oleh guru, ya. Berarti di sini yang keempat apa? Disiplin juga, ya. Dia masuk disiplin. Jadi hasil ini merupakan keyakinan kelas kita, ya. Keyakinan kelas kita. Nah, tentunya ini akan saya buat bagus, kemudian kita akan tempel di dalam kelas supaya semua orang melihat, kalian semua melihat seperti apa keyakinan kelas kita, dan tentunya kalian sendiri yang sudah menuliskan di kertas tadi, ya. Sudah mengerti sampai di sini? Ya. Nah, kalau begitu untuk pertemuan kita tentang keyakinan kelas cukup sampai di sini, dan saya sudah mengucapkan Assalamualaikum
kamu tahu untuk apa saya panggil ke sini? Iya Pak, saya bermain game pada saat pembelajaran IPS berlangsung. Oh begitu, berarti Aulia sudah mengetahui apakah perbuatan ini benar atau salah? Iya Pak, salah. Ya kalau begitu Aulia sudah paham bahwa perbuatan ini salah, berarti Aulia sudah menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Iya Pak, saya menyadari kesalahan saya dan saya minta maaf Pak. Ya, ya Aulia, yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Karena melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Yang penting kita itu sadar bahwa perbuatan itu salah dan mau memperbaikinya dan tidak mengulanginya lagi. Iya Pak. Nah, sekarang Bapak ingin tahu sekarang. Tentu kamu punya alasan mengapa kamu melakukan tindakan itu. Coba kamu pikirkan. Saya sebetulnya tidak berniat melakukan tindakan itu, tapi saat itu saya merasa bosan, sehingga saya mengalihkan perhatian dengan bermain game. Oh, begitu alasannya. Sekarang saya sudah tahu kenapa kamu bermain game di dalam kelas. Lalu, apa rencananya untuk memperbaiki kesalahan Aulia? Saya tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Ya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Keyakinan kelas yang saya langgar adalah fokus dan aktif mengikuti pembelajaran. Bagus. Berarti kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita bahas di awal pembelajaran yang lalu. Nah, kalau begitu, apa rencananya agar dapat menjalankan keyakinan kelas itu dengan baik? Saya akan fokus dan aktif dalam pembelajaran. Saya tidak akan bermain game pada saat pembelajaran berlangsung. Iya, bagus. Semoga bisa dilaksanakan rencana dengan baik ya, Aulia. Iya, Pak. Ya, nah sekarang kamu tetap semangat belajar, ya. Tetap semangat belajar. Kemudian fokus pada pelajaran yang lalu dan ingat keyakinan kelas kita. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya. Tadi saya mendengar laporan dari teman kelasnya, kamu harus bertengkar dengan Khalil. Iya Pak, karena saya kesal. Kenapa kesal? Karena setiap mengerjakan tugas dan mengerjakan PR, juga selalu pekerjaan saya yang dicontek. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu kesal dan marah. Kalau bapak di posisi kamu, pasti saya juga melakukan hal yang sama. Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap teman Khalil? Saya marah-marah Pak dan teman-teman Kahil sambil memukul meja. Oh, pasti kamu berbuat begitu. Ada alasannya? Iya Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan tugas, tapi Kahil selalunya mau menyontek dan tidak berusaha sendiri. Ya, wajarlah kalau kamu marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek sama orang lain. Bapak sangat menghargai tindakanmu yang tidak lebih buruk dan tidak seperti memukul meja kan? Coba kita pikirkan ketika kamu marah sambil memukul meja, apa sesuai dengan keyakinan kelas kita ya? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai teman. Saling menghargai dan menghargai teman itu apakah penting buat kamu? Iya Pak, penting. Baik, kalau menurut kamu itu penting, apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih sabar lagi Pak. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini kan? Bersedia. Bagus. Apa yang kamu lakukan nanti untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan meminta maaf pada Kahil. Kalau ada teman yang menyontek pekerjaan saya, maka saya akan melapor pada guru mata pelajaran
bagus sekali Akila, tindakanmu ini sangat bagus dan kita bersemangat dalam belajar dan sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyara Kanzakila. Saya dari kelas 7. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bapak Guru untuk dapat mengendalikan amarah saya. Karena teman di kelas saya harus banyak bersabar dan dapat menghargai teman-teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.